Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Perubahan di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-11 ini, kita akan bahas materi mengenai di pertemuan ke-11 kita membahas materi mengenai wawasan membentuk disiplin dan pengembangan organisasi. Wawasan membentuk disiplin dan juga pengembangan organisasi. Ini materi yang sangat menarik sekali. Wawasan membentuk disiplin dan pengembangan organisasi, tujuan pembelajaran, memahami peran wawasan dalam membentuk disiplin individu dan kelompok, mengidentifikasi hubungan antara wawasan, kedisiplinan, dan pengembangan organisasi, merumuskan strategi peningkatan disiplin dan pengembangan organisasi berbasis wawasan. Pengertian wawasan, pandangan, pengetahuan, dan pemahaman yang luas terhadap suatu hal. Dalam konteks organisasi, visi, misi, nilai, dan tujuan bersama. Pengertian disiplin, sikap taat terhadap aturan, tata tertib, dan nilai-nilai organisasi. Menciptakan keteraturan, efektivitas, dan efisiensi kerja. Hubungan wawasan dan kedisiplinan, wawasan membentuk pola pikir tak sadar tanggung jawab. Pegawai berwawasan luas memahami pentingnya disiplin untuk tujuan jangka panjang. Pengertian pengembangan organisasi, proses peningkatan efektivitas organisasi melalui perubahan perilaku, struktur, dan budaya kerja. Pilar pengembangan organisasi. Satu, kepemimpinan yang visioner. Dua, budaya kerja adaptif. Tiga, kedisiplinan. Empat, komunikasi efektif. Dan kelima, evaluasi dan inovasi berkelanjutan. Peran wawasan dalam pengembangan organisasi. Satu, dasar pengambilan keputusan strategis. Dua, meningkatkan kesadaran kolektif akan perubahan. Tiga, menyelaraskan visi individu dengan organisasi. Studi kasus singkat Toyota, Pertamina, Google, faktor pelatihan. Berkelanjutan, reward and punishment. Kepemimpinan partisipatif. Strategi membentuk disiplin melalui wawasan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, keteladanan kepemimpinan atau keteladan pemimpinan, sistem konsisten dan internalisasi nilai organisasi. Wawasan, fondasi karakter disiplin, disiplin motor penggerak organisasi, sinergi ketiganya ciptakan organisasi unggul dan berkelanjutan. Wawasan membentuk disiplin dan pengembangan organisasi, gambaran umum. Wawasan organisasi, disiplin kerja, pengembangan organisasi. Satu, pengertian organisasi. Wawasan organisasi adalah pemahaman menyeluruh atau komprehensif tentang visi, misi, nilai-nilai, struktur, dan budaya kerja yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Wawasan ini menjadi dasar perilaku dan keputusan yang diambil individu dalam organisasi. Dua, disiplin sebagai pilar organisasi. Disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku di dalam organisasi.
Disiplin membantu menjaga keteraturan, efisiensi, dan profesionalisme kerja. Tiga peran wawasan dalam membentuk disiplin. Wawasan yang baik membentuk kesadaran individu terhadap pentingnya disiplin. Ketika anggota organisasi memahami tujuan besar dan nilai-nilai yang dianut, mereka lebih termotivasi untuk bersikap disiplin tanpa perlu tekanan eksternal. Empat strategi pengembangan organisasi, pelatihan dan pengembangan SDM, perencanaan strategis jangka panjang, inovasi dan adaptasi terhadap perubahan, dan juga peningkatan sistem informasi dan komunikasi. Lima, integrasi wawasan, disiplin, dan pengembangan. Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk fondasi kokoh organisasi. Wawasan memberikan arah, disiplin menjadi pelaksana, dan pengembangan organisasi memastikan pertumbuhan berkelanjutan. 6 studi kasus atau ilustrasi contoh. Sebuah rumah sakit berbasis syariah berhasil meningkatkan pelayanan dan kepatuhan karyawan melalui program pembentukan wawasan nilai-nilai organisasi dan pelatihan disiplin kerja. 7 penutup dan rekomendasi. Organisasi yang ingin bertahan dan bertumbuh harus menanamkan wawasan yang kuat kepada setiap anggota, membangun budaya disiplin, dan terus melakukan pengembangan yang terencana. Pengertian disiplin, sikap taat terhadap aturan, tata tertib, dan nilai-nilai organisasi. Menciptakan keteraturan, efektivitas, dan efisiensi kerja. Hubungan wawasan dan disiplin. Wawasan membentuk pola pikir, sadar tanggung jawab. Pegawai berwawasan luas, memahami pentingnya disiplin untuk tujuan jangka panjang. Pengertian pengembangan organisasi. Proses peningkatan efektivitas organisasi melalui perubahan perilaku, struktur, dan budaya kerja. Pilar-pilar pengembangan organisasi. Satu, kepemimpinan atau leader yang visioner. Dua, budaya kerja yang adaptif, culture, corporate culture yang bagus dan adaptif. Tiga, kedisiplinan. Empat, komunikasi efektif. Dan lima, evaluasi dan inovasi berkelanjutan. Peran-peran wawasan dalam pengembangan organisasi. Satu, dasar pengambilan keputusan-keputusan yang strategis yang menentukan arahnya organisasi. Dua, meningkatkan kesadaran kolektif akan perubahan karena perubahan akan terus terjadi. Tiga, menyelaraskan visi individu dengan visi misi organisasi atau perusahaan. Studi kasus singkat, Toyota, Pertamina, dan Google. Faktor pelatihan berkelanjutan, reward and punishment. Kepemimpinan partisipatif atau partisipatif leader. Strategi membentuk disiplin melalui wawasan. Satu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dan juga berkesinambungan. Dua, keteladanan kepimpinan. Ketiga, sistem yang konsisten. Dan yang keempat, internalisasi nilai-nilai organisasi. Wawasan, pondasi karakter disiplin. Disiplin, motor penggerak organisasi. Sinergi ketiganya, ciptakan organisasi unggul dan berkelanjutan. Wawasan membentuk disiplin dan pengembangan organisasi ada empat. Satu, gambaran umum. Dua, wawasan organisasi dan juga SDM-SDM yang ada di organisasi tersebut. Ketiga, disiplin kerja. Keempat, pengembangan organisasi. Satu, pengertian wawasan organisasi. Wawasan organisasi adalah pemahaman menyeluruh atau komprehensif tentang visi,
misi, nilai-nilai, struktur, dan corporate culture atau budaya kerja yang dimiliki oleh suatu organisasi. Wawasan ini menjadi dasar perilaku dan keputusan yang diambil individu dalam organisasi atau perusahaan. Dua disiplin sebagai pilar organisasi. Disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku di dalam organisasi. Disiplin membantu menjaga keteraturan, efisiensi, dan profesionalisme kerja. Tiga, peran wawasan dalam pembentukan disiplin. Wawasan yang baik membentuk kesadaran individu terhadap pentingnya disiplin ketika anggota organisasi memahami tujuan besar dan nilai-nilai yang dianut. Mereka lebih termotivasi untuk bersikap disiplin tanpa perlu tekanan-tekanan dari eksternal. Empat strategi pengembangan organisasi. Satu, pelatihan dan pengembangan SDM. Dua, perencanaan strategis jangka panjang. Tiga, inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Empat, peningkatan sistem informasi dan komunikasi. Lima, integrasi wawasan, disiplin, dan pengembangan. Ketiga, elemen ini saling terkait dan membentuk fondasi kokoh organisasi. Wawasan memberikan arah, disiplin menjadi pelaksana, dan pengembangan organisasi memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Studi kasus, keenam studi kasus atau ilustrasi. Contoh sebuah rumah sakit berbasis syariah berhasil meningkatkan pelayanan dan kepatuhan karyawan melalui program pembentukan wawasan nilai-nilai organisasi dan pelatihan disiplin kerja. Tujuh, penutup dan rekomendasi. Organisasi yang ingin bertahan dan tumbuh harus menanamkan wawasan yang kuat kepada setiap anggota, membangun budaya disiplin, dan terus melakukan pengembangan yang terencana. Ini adalah tujuh hal bagaimana kita membentuk wawasan, membentuk disiplin, dan juga pengembangan organisasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.